Selamat siang Mbak Fisti. Siap, Ini Mbak Fisti yang kemarin hubungi saya kan ya? betul. Berarti kita sudah sesuai jam ya Mbak ya kejadiannya. Iya. Tadi Mbak Fisti sini naik apa? Saya tadi diantar. Diantar ojek. Iya, betul. Gimana keadaan Mbak Fisti? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Fisti juga udah makan? Iya, alhamdulillah. Udah makan. Berarti nanti bisa melakukan konseling yang baik ya Mbak ya? Iya, Bisa fokus ya? Iya. Gitu. Mungkin saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait konseling ini ya. Kan konseling ini dilakukan bersama. Nah, nanti saya di sini Mbak Visi bisa menceritakan terkait hal yang mungkin mengganjal untuk Mbak atau membuat Mbak kepikiran dan lain sebagainya yang Mbak rasakan bisa diutarakan ya Mbak ya. Nah, Mbak di sini dimohon untuk menjelaskan secara detail supaya saya bisa memahami gimana perasaan Mbak Fisti, gimana kondisi Mbak Fisti, dan gimana keadaan Mbak Fisti saat ini gitu ya. Nah, untuk waktunya kita kurang lebih pada sesi ini kita melakukan sesi konseling selama 20 menit ya Mbak ya. Nanti akan saya set timer supaya waktunya bisa terlihat dan kalau misal kelamaan nanti tolong diingatkan aja, takutnya nanti kelamaan Mbak Fisti mau buru-buru dan lain sebagainya ya Mbak ya. Iya. Dan mohon saya juga mau mengingatkan bahwasannya sesi konseling ini bersifat rahasia Mbak. Jadi semisal Mbak mau mengekspresikan emosi Mbak atau mengutarakan isi hati Mbak, dipersilakan di sini ya Mbak ya. Di sini ruang bebas untuk Mbak menceritakan masalah Mbak terkait apapun itu. Baik, kalau begitu, Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak ya, Mbak mau datang untuk sesi konseling ini tujuannya apa Mbak? Tujuan saya datang untuk konseling ini sebetulnya karena saya lagi bingung sih dalam perihal pemilihan karir begitu. Berarti Mbak sedang bingung ya terkait pemilihan karir. Betul. Oke, baik kalau seperti itu. Uh, Kalau boleh tahu, Mbak bingungnya gimana? Maksudnya bingung memilih karir atau bingung terkait apa? Sebetulnya saya lebih ke arah bingung karena apa ya, kayak bingung antara lanjut kuliah atau langsung bekerja setelah lulus itu. Oh, jadi Mbak Fisti merasa bingung ya mau lanjut kerja atau lanjut kuliah nih gitu. Oke, berarti kamu kalau untuk saat ini Mbak Fisti kalau boleh tahu sedang studi di bidang apa ya Mbak? Saat ini saya sedang studi di bidang pendidikan. Pendidikan. Pendidikan itu apa Mbak? Pendidikan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Rencananya nih Mbak, kan Mbak sekarang sedang studi di pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, untuk saat ini Mbak merasanya setelah lulus merencanakan apa yang saat ini Mbak pikirkan aja? Saat ini sih saya sedang sambil ngajar privat gitu ya, tapi kadang saya juga kepikiran untuk lanjut kuliah, jadi saya juga masih agak bingung sih. Oke, berarti Mbak saat ini kuliah sambil bekerja ya? Kalau boleh tahu Mbak kerja itu kerja apa Mbak? Saya sekarang ngajar privat. Kalau ngajar privat apa Mbak? Ngajar privat les bahasa Inggris. Sesuai sama program studinya ya? Iya, betul. Berarti Mbak sudah
masuk di dalam yang sama gitu ya. Betul. Kalau yang kebingungan antara pilihan mau lanjut kuliah atau memilih langsung bekerja nih Mbak. Mbak merasanya bingung itu sejak kapan? Sejak kapan ya? Kayaknya sejak pertengahan kuliah. Kalau boleh tahu Mbak udah semester berapa? Saya sekarang udah lagi di semester 7. Semester 7 udah Betul. masih ada kelas nggak Mbak? Untuk saat ini udah nggak ada. Berarti Mbak sedang fokus dengan mengajar private-nya ya? Betul. Oke, baik kalau begitu. Hmm, Kalau untuk pilihan nih Mbak, Mbak itu sedang mempertimbangkan apa sih yang membuat Mbak berpikir memilih antara satu kuliah atau lanjut bekerja gitu? Sebetulnya saya sempat memikirkan untuk lanjut kuliah memasak sih. Oh, mau masak. Betul. Ya, Mbak Fisti suka masak ya? Iya. Oke. Kenapa tuh Mbak milih untuk masak? Eh, Mungkin karena saya perempuan kali ya, jadi saya kepikiran untuk eh saya pengen coba eksplor masakan yang lebih banyak karena kebetulan saya juga emang suka makan. Jadi saya emang kayak pengen tahu kayak kayak pengen tahu itu gimana sih cara buat makanan yang saya suka itu. Oh gitu, jadi bermulai dari kesukaan Mbak suka makan, terus Mbak berpikir, oh, kayaknya aku lanjut studi masak enak nih ya, apalagi kebetulan cewek gitu ya. Pasti kan kalau tarik lagi nih Mbak, misal 3 atau 5 tahun ke depan, menurut Mbak apa yang menjadi prioritas? Eh, Kalau untuk 3 sampai 5 tahun ke depan, sepertinya prioritasnya masih saya sendiri. Oke, berarti Mbak mementingkan diri sendiri untuk apa yang sedang Mbak usahakan saat ini ya? Betul. Oke, baik. Eh, Kalau bisa nih Mbak, kan tiap orang nih ada ketergantungan sendiri ya. Nah, untuk Mbak sendiri, apa yang menurut Mbak eh takut nih nanti kalau salah milih gimana? Entah itu milih bidang karir atau milih bidang studi. Karena kan Mbak tadi menjelaskan bahwa Mbak ini lagi pengen studi lanjut tapi bidangnya memasak. Sedangkan saat ini kan Mbak lagi mendalami terkait bahasa Inggris. Gimana Mbak? Apa yang bikin Mbak mungkin ada rasa ketakutan kalau memang salah memilih ke depannya? Kalau salah-salah memilih sih kayaknya kan nggak ada yang namanya benar atau salah ya, kayak semua itu kan tergantung dengan niat masing-masing. Jadi kalau saya sendiri sih selama menurut saya ngelakuin hal yang benar kayaknya bakalan tetap saya. Oke, jadi Mbak menilai gak ada yang perlu ditakutkan karena memang kalau memang Mbak meyakini hal itu tepat, Mbak akan menjalaninya seperti itu ya, Betul. Mbak. Terus tadi kan Mbak kalau kan tadi kan Mbak menjelaskan ya, kan tadi Mbak menjelaskan ya kalau Mbak memilih untuk lanjut studi di bidang memasak, kemudian saat ini sedang mengajar. Nah, kalau ke depannya Mbak memilih untuk kuliah, lanjut studi nih Mbak, apa keuntungan dan juga tantangan nih buat Mbak kuliah saat itu? Tantangan ya pada saat saya lanjut kuliah memasak ya, jelas saya pasti akan mengalami banyak sekali perubahan ya, karena kan saya selama ini juga belajarnya karena saya sekarang ini sedang dalam pendidikan bahasa Inggris. Jadi kayak ketika saya saat ini belajar di kelas dan bertemu dengan orang-orang, nanti ketika
saya lanjut studi kuliah memasak, bisa jadi saya akan terus mengalami penuh kayak tekanan dalam hal memasak, terus jadi kayak saya jadi kayak memiliki proses yang jelas jauh berbeda dibandingkan saya saat Oke, karena perbedaan bidang itu membuat itu. Mbak berpikir bahwa kalau misal lanjutnya ke studi masak pasti tantangan banget nih gitu ya. Betul, Pasti ada tekanan khusus tersendiri ya untuk bidang tersebut karena kan berbeda bidangnya gitu betul. ya. Oke, wajar sekali ya Mbak berpikirnya kok nanti gini 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 gitu ya. Bakal Iya, mempertimbangkan kembali ya Mbak ya. Oke. Kalau misal eh kalau misal Mbak memilih untuk langsung kerja nih, menurut Mbak apa keuntungan dan juga tantangannya? keuntungan kalau saya lanjut bekerja ya, kalau misal saya memutuskan untuk lanjut bekerja, jelas keuntungannya jadi saya punya penghasilan kan. Hmm, Tapi dibandingkan hal itu, menurut saya tantangannya sendiri adalah saya pikir rasanya seperti saya terlihat seperti tidak berkembang ya. tidak berkembang. Betul, karena kan sana saya pikir kayak karena saya pendidikan, terus saya jelas Hmm, mengambil kan bidang pekerjaannya kan dalam hal pendidikan juga. iya. Jadi saya berpikir kayak, oh saya hanya berada pada satu titik yang sama, pada satu hal yang sama secara terus-menerus. Jadi Mbak mikirnya eh, kalau misal langsung bekerja, Mbak ya bakal mendalami tentang bahasa Inggris terus menerus aja Betul, seperti itu ya. Atau itu pemikiran seperti itu Mbak berpikirnya karena emang tujuan Mbak ke depannya ingin switch karir atau karena Mbak merasa kurang cocok dengan bidangnya saat ini? kalau untuk soal kecocokan saya sih merasa cocok ya dengan Hmm, bidang saya saat ini. Hanya saja saya merasa kalau entah kenapa kalau saya tetap berada di bidang yang terus menerus di bidang yang sama, mm-mm. saya merasa sepertinya saya tidak akan berkembang. Jadi saya ingin mencoba hal baru aja sih. Mbak Visti suka mencoba hal baru ya. Betul. Apakah Mbak merasa gampang bosan dengan sesuatu? Betul. Oke, berarti Mbak Visti suka variasi ya. Betul. Mbak Visti suka tantangan. eh iya, salah. Hmm, jadi Mbak merasa kalau di bidang memasak nantinya akan lebih banyak nih pengetahuan yang lebih Betul. luas seperti itu ya, lebih menyenangkan itu ya pemikirannya. Betul. Oke, kalau tadi kan dari penjelasan Mbak nih, nah sekarang kalau dari perasaan Mbak sendiri saat menjelaskan terkait kalau nanti bekerja ke depannya pilihannya seperti apa, ke depannya seperti apa gitu ya. Kalau pendidikan seperti apa, Mbak lebih merasa senang itu yang mana? Mau lanjut pendidikan atau mau langsung bekerja? Eh, kalau berdasarkan keadaan saya saat ini, jelas pasti saya akan memilih untuk lanjut bekerja dulu dibandingkan studi. Hmm, Dibandingkan lanjut kuliah. Tapi kalau mau berdasarkan perasaan saya, jelas saya jauh lebih senang kalau saya lanjut kuliah dulu sih dibandingkan bekerja. oke, jadi Mbak merasa lebih senang kalau lanjut kuliah lagi ya. Betul. Tapi Mbak merasa kalau misal lanjut kerja kayaknya masih butuh pertimbangan lagi nih gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak merasa kalau mau lanjut kerja Mbak mempertimbangkan kembali? Eh, jelas saya juga mempertimbangkan umur orang tua saya sih, karena kan Hmm, mereka udah jelas sudah nggak muda lagi dan hmm, saya juga berpikir kayak mungkin kalau saya lanjut bekerja itu jelas pasti bisa menyenangkan semua orang kan. oke. Hanya saja kan walaupun seperti itu, jelas saya juga harus memikirkan diri saya sendiri. Tapi Hmm, kalau misal saya mau egois, ya jelas saya pasti lebih memilih untuk lanjut kuliah lagi. hmm,
Oke, berarti Mbak memikirkan faktor usia orang tua Betul. ya ke depannya mungkin, makin, makin tua terus, pastikan ya saudara-saudara dan juga Mbak sendiri ingin ada prioritas gitu ya dalam diri. Oh, Betul saya tuh banget. pengennya memprioritaskan diri saya loh. Kalau saya kan pengennya lanjut kuliah nih untuk kesenangan saya gitu ya. Tapi kalau Betul. berpikir tentang faktor keluarga dan lain sebagainya, kayaknya kalau kerja lebih cocok deh, lebih menjanjikan ya, Mbak ya. Betul. Oke, baik. Tuh. Nah, eh kalau misal Mbak, Mbak kan tadi kayaknya lebih senang untuk kuliah ya, lanjut kuliah. Nah, Betul. kalau lanjut kuliah menurut Mbak, ya apakah itu akan membuat Mbak lebih merasa kesuksesan itu kesuksesan yang menurut Mbak tadi ya, yang menurut Mbak tadi itu kesuksesannya tercapai atau justru kesuksesan yang menjadi standar Mbak tadi itu lebih cenderung cepat tercapai melalui langsung kerja tadi tuh? Sepertinya kesuksesan yang tadi saya bicarakan itu, saya merasa sepertinya itu mau saya langsung bekerja ataupun lanjut kuliah sepertinya jelas itu akan jauh lebih cepat tercapai ketika saya lanjut kerja. Oke. Walaupun Mbak cukup bingung untuk memilihnya, tapi Mbak memutuskan untuk sepertinya kesuksesan itu tetap bisa tercapai kalau langsung kerja gitu ya. Betul. Karena Mbak kan maunya tujuannya itu kan ingin sejahtera ya. Betul. Pokoknya standar sukses Mbak harus sejahtera gitu ya. Dan Betul. itu bisa tercapai jika langsung bekerja. Betul. Oke. Kalau uh, dari pemaparan Mbak tadi, Mbak kan lebih senang untuk sekolah lanjutan, pendidikan lanjut, sedangkan untuk kalau melihat umur orang tua, keluarga, dan lain sebagainya, Mbak lebih memilih untuk kerja gitu. Kalau misal nih Mbak, keputusan itu diambil sekarang, Mbak lebih cenderung kemana pilihannya? Kalau keputusan itu diambil sekarang, saya pasti jelas lebih milih lanjut untuk bekerja sih. Oke, berarti Mbak tetap mempertahankan faktor umur orang tua tadi Betul. itu ya Mbak ya? Baik, kalau seperti itu. Kecondongan Mbak ada di pilihan untuk bekerja ya Mbak ya? Betul. Menurut Mbak pilihan ini bisa berubah nggak Mbak nanti ke depannya? Sepertinya itu tergantung ya. Tergantungnya seperti apa? Eh, s- Kalau misal suatu hari nanti tiba-tiba saya bisa mendapatkan rezeki lebih untuk lanjut Hmm, kuliah, bisa jadi prioritas itu akan berubah sih. Oke, berarti prioritas itu bisa berubah sewaktu-waktu ada pilihan lain ya? Betul. Ya, berarti menunggu adanya pilihan variasi lain ya? Betul. Baik, kalau untuk saat ini Mbak masih merasa bingung nggak? Untuk saat ini saya alhamdulillah udah ada sedikit pencerahan. Oke, Mbak sudah lebih punya pertimbangan condongnya kemana gitu ya? Betul. Oke, baik. Nanti kalau begitu di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa lebih mendalami terkait pemilihan itu ya Mbak. Apakah pilihan Mbak akan berubah di minggu depan setelah Mbak berpikir-pikir lagi nih. Nah, atau Mbak tetap nih ada di pilihan ini yang Mbak pilih saat ini. Oke. Oke, nanti Mbak pertimbangkan itu mungkin ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi. Di pertemuan selanjutnya, apakah Mbak mau bertemu di hari yang Mbak tentukan atau Sebenarnya saya ngikut jadwalnya Mbaknya aja. oh, oke, baik. Nanti kalau gitu saya beritahu waktu kosong saya ya Mbak ya. Nanti bisa Mbak lanjutkan maunya di waktu kapan seperti itu ya. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Vivi sudah mau menceritakan dan sudah mau hadir di sini. Eh,
mudah-mudahan dari sesi konseling ini nanti selanjutnya bisa lebih, terbuka lagi pemikirannya dan lebih bisa, ada rasa untuk memilih kemana gitu ya, Iya, kebingungannya bisa hilang. Semoga seperti itu ya, Mbak, ya. iya. Bantu. Semoga pasti akan waktu mengingat waktu juga kita, memutuskan untuk 20 menit dan waktu sudah menunjukkan menitnya seperti itu, jadi saya cukupkan ya, Mbak. Iya, Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, Mbak. sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih.